Bayangkan bahwa seorang anak kemudian diminta untuk menikah pada usia 15 tahun atau 16 tahun, begitu, untuk menghindari zina yang bisa dicegah dengan cara yang lain. Kalau dalam hukum Islam itu ya, orang di bawah umur sebenarnya kan belum boleh melakukan transaksi. Akad dan tasoruf lain, transaksi itu dianggap tidak sah, tapi kemudian diambil alih oleh walinya itu. Bagaimanapun kan tujuan perkawinan salah satunya adalah yang tadi ya, yang sudah disebut, untuk membentuk kemaslahatan ya, dan ini juga secara hukum diatur dalam kaidah fikih Islam ya. Sebelum kita ngomong maslahat, mungkin saya akan bertanya ke Pak Ustadz Hafiz, sebenarnya bagaimana hukum asal dari pernikahan ini sebelum kita ngomong ke sana. Ini penjelasannya bisa panjang ini teman-teman ini. Gini, pertama perkawinan itu tentu secara umum dia dianjurkan ya, karena itu kalau dibalikan kepada kepentingan yang lebih panjang itu kan dia berkepentingan untuk kalau di dalam Maqasidus Syariah itu ada namanya hifzun nasl, jadi memelihara kepastian daripada keturunan. Satu itu keturunan dalam arti ini soal nasab, ini lagi kita bukan ke situ, lagi rame soal nasab, tapi ini siapa bapaknya, ini udah jelas. Satu itu. Kedua, kalau di dalam Maqasidus Syariah yang jauh lebih panjang terkait perkawinan itu antara lain untuk menjamin keberlangsungan gen atau keberlangsungan jenis manusia itu sendiri, spesies manusia di muka bumi. Karena itu memang ada anjuran untuk wasta'marakum biha itu. Tuhan itu menciptakan kamu dan mengangkat kamu sebagai amir. Amir itu orang yang melanjutkan melanjutkan kehidupan di muka bumi, dan itu tidak lain jalannya kan harus ada perkawinan gitu. Nah, itulah kemudian para ulama mengatakan bahwa perkawinan ini pada dasarnya masnunah, dia dianjurkan gitu. Tetapi kemudian pada turunannya ulama sendiri ya membagi lagi terkait untuk kepentingan individunya, itu ulama membagi. Misalnya dalam mazhab Syafi'i sendiri dia tidak memberikan hukum tunggal di dalam perkawinan. Artinya ini kalau di masyarakat saya nggak tahu, sehingga karena saking seringnya dibuat bercanda itu perkawinan itu sunnah rasul gitu, dianjurkan gitu. Saya karena udah klise banget itu sampai kita sulit membedakan ini sebenarnya bercanda apa serius gitu. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i sendiri tidak ada hukum tunggal terkait perkawinan. Jadi bagi individu yang berkebutuhan, ini perspektif zaman dulu ya, karena perspektifnya biologis saja Mbak Alisa. Jadi kalau dipikir itu dibagi dua di dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang berkebutuhan artinya punya kepentingan biologis dan punya kemampuan secara finansial, dia dianjurkan. Dia dianjurkan untuk melangsungkan perkawinan itu. Nah, bagi yang punya kepentingan atau keperluan biologis itu, tapi tidak dibarengi dengan kemampuan finansial, maka dia tidak dianjurkan. Dia harus menahan kepentingan biologisnya itu dengan kalau zaman dulu biasanya puasa aja gitu kan, kalau bahasa agama puasa biasanya. Kalau hari ini kan orang bisa mencari pengalihan untuk mencegah kepentingan itu, kepentingan biologisnya itu. Nah, apalagi bagi yang bagi yang misalnya sakit, tidak punya kebutuhan seksual dan juga meskipun mampu itu tidak dianjurkan, itu mubah-mubah aja. Nah, dalam pandangan ulama dalam hal ini mazhab Syafi'i untuk kaitannya dengan individu, dia tidak ada hukum tunggal begitu. Jadi sebenarnya tidak ada anjuran secara syar'i yang terkait individu-individu untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi secara umum bahwa manusia ini harus melanjutkan melanjutkan spesiesnya untuk tetap hadir, ada bertahan di muka bumi. Sampai kapan? Yaitu kalau di Hikmatut Tasri wa Falsafatuhu itu ya sampai kelarnya dunia, nggak tahu kapan. Ada amanat gitu, ada amanat untuk melangsungkan spesies.
Gitu. Jadi dikaitkan dengan hukum asal itu. Tapi kalau dikaitkan kepada individu, yaitu kebutuhannya berbeda-beda dan hukum syar'inya berbeda-beda. Nah, kalau dihubungkan dengan pernikahan anak ini bagaimana? Kalau Kalau terkait tadi kembali ke individu ya, Kembali ke Ya, itu syarat finansialnya tadi aja sudah. sudah tidak terpenuhi. sudah tidak terpenuhi. Ini sesuatu yang kompleks sebenarnya. Jadi kalau di buku Ta'lul Ahkam itu Syekh Ahmad Salabi bilang sesuatu yang Tuhan atur banyak di kitab suci itu menunjukkan hal itu penting. Nah, perkawinan itu menurut saya cukup banyak disinggung di Quran, mulai dari perkawinan, talaknya seperti apa, rujuknya seperti apa, bahkan ziharnya sendiri seperti apa, hulu juga diatur dan seterusnya. Itu menunjukkan perkawinan ini penting. Nah, cuma problemnya saya nggak, ya banyak faktor apa segala macam. Perkawinan ini kemudian direduksi menjadi hukum formal fikhiyah yang sangat bias masa lalu, yang itu cuma hal biologi sama finansial. Padahal perkawinan itu ya kita tahu kehidupan makin kompleks, makin butuh kematangan secara kognitif, kematangan secara emosional dan segala macam. Itu yang kemudian saya kira berpikir secara qauli atau berpikir secara kering dalam pengertian secara tekstual murni itu menjadi problematik untuk kita laksanakan hari ini. Pokoknya ini anak udah cukup umur, udah balik ya udah dinikahin aja gitu. Itu enggak, hari ini tidak cukup. Hari ini tidak cukup karena kita perlu mengejar kemaslahatan yang diterangkan Mbak Alisa tadi. Jadi kan secara fikih sebenarnya boleh ya. Boleh secara tidak qauli. ada larangan ya. Tidak Secara ada larangan. qauli tidak ada larangan. Nah, apalagi misalnya ada teks hadis yang melegitimasi itu. Misalnya biasa yang populer itu perkawinan Rasulullah dan Aisyah gitu. Di usia 6 tahun gitu. Tazawwajani Rasulullah li siti sinin gitu. Rasulullah mengawini saya secara akad itu Abu Bakar dengan Rasulullah itu ya saya umur 6 tahun. Meskipun berhubungannya itu sebagian riwayat bilang 8 tahun, sebagian riwayat bilang 9 tahun gitu. Nah, ini yang kemudian melegitimasi dasar akad perkawinan itu boleh di usia berapapun. Jadi kalau di kita baca literatur klasik, jadi polarisasinya bukan soal batas usia. Ini udah cukup matang atau belum begitu. Tapi kalau di klasik itu polarisasinya status, Mbak Lisa. Jadi ini statusnya masih perawan apa janda itu. Karena itu kepentingannya apa? Status itu kepentingannya nanti perlu diajak bicara, diminta persetujuan apa enggak. Itu status itu. Nah, soal di bawah umur apa enggak itu enggak jadi problem. Karena di bawah umur pun, karena kan kalau dalam hukum Islam itu ya orang di bawah umur sebenarnya kan belum boleh melakukan transaksi. Akad dan tasorub lain transaksi itu dianggap tidak sah, tapi kemudian diambil alih oleh walinya itu. Diambil alih oleh walinya. Nah, masalah maslahat atau tidak walinya itu pertimbangan subjektif walinya sekali. Ya udah dikawinin aja ini daripada habis sekolah juga nggak ngapa-ngapain dan segala macam. Itu subjektif banget. Dan subjektivitasnya kan bisa kita ukur gitu. Nah, sementara kalau melihat hasanah Islam klasik sendiri, itu ulama berbeda pendapat terkait batas usia perkawinan. Yang paling rata-rata jumhur ulama mengatakan ya batas perkawinan itu balik. Nah, balik ukurannya balik. Lah terus ukurannya? Nah, ini dugaan, Mbak. Jadi balik itu mazinatul akli. Jadi orang bisa dikatakan subjek hukum kalau dia punya kemampuan kognitif yang cukup untuk menerima pesan, hak dan tanggung jawab dan seterusnya. Nah, kapan seorang anak manusia dianggap akil? Nah, mazinahnya itu dugaan kuat dari para ulama itu adalah balik itu.
Nah, kemudian di sini ruang diskusinya, usia balik itu berapa? Iya. Di sini ulama beda pendapat. Oke. Jumhur ulama mengatakan balik itu ya usia 15 tahun. Usia 15 tahun. Nah, kalau Imam Abu Hanifah berbeda lagi pandangannya. Kalau dia lebih tinggi, justru malah mendekati peraturan yang kita dibuat oleh pemerintah ini. Dia bilang kalau bin nisbati lisobi itu dia masuk 18 tahun. Kalau kaitannya dengan calon pengantin pria dia 18 tahun. Kalau calon pengantin perempuannya itu di 1 tahun di bawahnya 17 tahun. Itu Abu Hanifah. Nah, pada kesempatan yang lain dia menafsirkan balik itu malah lebih ekstrim 25 tahun. Abu Hanifah itu. Abu Hanifah itu. Jadi kalau di Quran itu kan dibilang wabtalul yatama hatta balagun nikah. Jadi anak-anak yatim keponakan kamu itu yang memegang warisan itu jangan diserahkan warisannya dulu karena masih kecil. Sampai kapan? Hatta balagun nikah itu. Sampai batas usia pernikahan. Nah, ayat Qurannya mengatakan fa'in anastum minhum rusda. Kalau kamu sudah merasa mengikuti bahwa ini keponakan kamu punya indikasi cukup matang, maka baru kasih itu harta warisan hak dia. Kapan seorang manusia itu dianggap rusdan itu ar-rasyid itu matang? Itu dia bilang 25 tahun. Karena batas usia kenabian itu 25 tahun. Gak ada nabi di bawah 25 tahun. Jadi matang artinya matang secara fisik, matang secara kognitif, mungkin juga secara emosional, itu di 25 tahun. Dari angka itu. Kalau Imam Abu Hanifah. Pertanyaannya angka umur kenabian itu, angka ukur kenabian itu ya. matang. Gak ada nabi di bawah itu. Nabi ABG, waduh nggak ada itu. Nabi ABG terus apalagi usia-usia begitu, pokoknya remaja nggak ada. Nabi atau wali juga sendiri saya kira nggak ada. Cuma tanda-tanda kenabian, tanda kewalian mungkin ada. Sejak kecil juga sudah ada. Nah, saya mau bilang bahwa sebenarnya batas usia perkawinan itu dalam Islam itu tidak tunggal juga, Mbak Lisa. Lah sekarang terus gimana? Sementara kita juga sudah memutuskan secara qauli. Nah, secara makosidi gimana? Secara makosidi ya gitu kita mempertimbangkan variabel lain. Istislah itu cari kemaslahatan yang lain. Dan itu bisa meminta pertimbangan banyak pakar ahli itu. Pakar sosiologi, psikologi, pakar kependudukan juga saya kira sensus itu penting. Itu jadi nggak bisa berkauli aja berpikir ini kita. Perlu juga apalagi sekarang santri-santri kayak sekarang lebih terbuka untuk membincang fikih secara makosidi juga selain yang kauli ya, yang kontekstual itu. Ada tanggapan Mbak Lisa? Monggo. Iya, yang harus kita ingat itu kan adalah zaman Nabi tentu berbeda dengan zaman sekarang gitu. Hanya hukum-hukum dasarnya, bahkan tujuan-tujuan yang itu sebetulnya termaktub dalam maqasidus syariah itu yang jauh lebih universal ya, yang melintasi zaman dan ruang geografis begitu. Saya yang sering saya gunakan sebagai contoh itu begini, di beberapa negara atau kalau kita di jalan tol misalnya, pengalaman langsung saya saja deh, di sebuah negara saya pernah bingung karena di dalam terowongan itu ada minimum kecepatan gitu, kendaraan itu minimal kecepatannya 60 km per jam gitu, karena terowongannya cukup panjang, oksigen itu terbatas sehingga kalau terjadi kemacetan gawat gitu ya. Karena itu kemudian ada kecepatan minimal. Tapi kalau di Indonesia di daerah yang banyak gangnya itu maksimal 40 km per jam begitu, ya kan? Tujuannya sama, keselamatan pengguna jalan. Tapi cara yang diambil itu berbeda karena konteksnya berbeda. Itu kan pendekatan maqasidus syariah itu kan seperti itu. Maka yang harus kita ingat bagaimana sebetulnya situasi saat ini ya, kita sama juga dengan membincangkan astagfirullahaladzim, saya mencari ini kok bisa hilang kata-katanya, perbudakan. Perbudakan di dalam Al-Quran tentu banyak sekali
karena waktu itu memang menjadi salah satu budaya yang sedang akan ditransformasi oleh Rasulullah SAW gitu saat itu. Tapi kan belum selesai, sehingga kemudian ayat-ayat yang terkait dengan perbudakan juga banyak gitu ya. Tapi sekarang kita sudah tidak lagi bisa menerima hal tersebut. Kenapa? Karena ujungnya sama. Gitu, ujungnya sama, perlindungan hifdzun nafas dan seterusnya, hifdzul ird dan seterusnya lah ya, sehingga perbudakan sudah tidak lagi kita bisa terima. Maka menyikapi soal kemaslahatan keluarga terkait dengan perkawinan dan usia perkawinan itu juga harus melihat konteks tersebut begitu. Kalau hanya dilihat dari sisi biologis ini berat sekali. Kenapa? Karena ini memang saat ini banyak sekali kalau apa yang saya temui itu banyak orang tua memilih untuk udah dinikahkan saja daripada berzina, daripada pergaulannya tidak jelas begitu ya. Bayangkan bahwa seorang anak kemudian diminta untuk menikah pada usia 15 tahun atau 16 tahun begitu untuk menghindari zina yang bisa dicegah dengan cara yang lain. Kalau zina itu mudorot, itu bisa dicegah dengan cara yang lain. Tetapi memasukkan anak ke dalam perkawinan pada usia 15 tahun, 16 tahun itu resikonya jauh lebih besar daripada membantu dia untuk mengelola, kalau urusannya hanya dorongan seksual saja, biologis saja, membantu dia untuk mengelola hal ini. Tadi Mas Hafid menyampaikan bahwa kalau zaman sekarang banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk bisa puasa begitu, gitu ya. Iya, dengan banyak aktivitas, dengan wong bersosial media saja terus-terusan aja itu sudah membuat lupa terhadap kebutuhan biologis ya kan, anak sekarang yang selalu diributin soal itu gitu ya. Artinya ada banyak sekali cara untuk membantu anak supaya tidak zina gitu, yang dimulai dengan tentu mendidik mereka dengan baik, tidak dengan cara menikahkan. Karena menikahkan itu justru menjemput mudorot yang sekian banyak itu, yang lebih besar. Mafsadahnya banyak sekali lah gitu ya, mulai dari resiko kesehatan untuk ibunya, kesehatan reproduksinya ketika ibu ini hamil, kemudian resiko kesehatan untuk ibunya lagi meninggal dalam persalinan, itu angka kita paling tinggi se-Asia gitu, si-Asia Tenggara itu kita paling tinggi dan angkanya jauh dibandingkan yang lain-lain ya, kita masih ratusan ini. Per 100.000 kelahiran itu. Angka meninggalnya bayi juga masih sangat tinggi, belum lagi kanker serviks untuk para perempuan, bapaknya itu sehat-sehat saja. Karena penyumbang minimalis itu sebetulnya para bapak-bapak ini begitu. Tapi kan ini ya perempuan ya. Beresiko untuk perempuan. Tetapi setelah itu ketika anak itu lahir, ini baru resiko ditanggung bersama. Betul. Mampu tidak mereka untuk memelihara dan mengasuh membesarkan anaknya? Mampu tidak kemudian sang bapak menjadi ayah yang matang, ibunya menjadi ibu yang matang, menjadi suami istri yang matang saja belum tentu mampu, belum lagi masalah kesejahteraan tadi itu, sehingga kemiskinan, begitu banyak mafsadat yang dijemput dengan perkawinan anak ini, begitu. Jadi yang kita butuhkan memang kemudian adalah apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hafid. Ini publik perlu paham bahwa hukumnya tuh tidak sesimpel ini dianjurkan, ini sunnah. Tidak hanya sesimpel itu, tidak hanya sesimpel yang penting menghindari zina, begitu gitu. Kita membutuhkan itu. Tetapi dalam penelitian saya beberapa tahun yang lalu saya memang diminta oleh UNFPA untuk membantu Kemen PPA membuat background study terkait perkawinan anak. Yang saya temukan itu kan sebetulnya bukan hanya dalil agama yang menyebabkan, tapi jauh lebih luas, gitu. Yang pertama adalah tradisi. Contohnya begini tradisi. Nenek saya sendiri
nenek saya melahirkan ibu saya pada usia 14 tahun. Itu belum tahun 1950 itu. Iya, tahun 40-an gitu. 14 tahun melahirkan. Lalu setelah itu melahirkan lagi 17 kali. 17 kali ya, adiknya ibu itu kan 17 ya, ber-18. Wafatnya usianya sudah 80 tahun gitu. Jadi kalau kemudian masyarakat mengatakan bahwa nenek saya juga dulu melahirkan muda kok, juga kawin anak kok gitu, dan panjang umur tidak masalah. Nah ini kan tradisi, masalah tradisi. Belum lagi pandangan terhadap anak perempuan itu juga masalah tradisi. Pandangan terhadap anak perempuan tuh misalnya begini, udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti kan cuman jadi ibu gitu ya, cuman jadi istri konco wingking itu tadi. Dikira membesarkan anak tidak membutuhkan ilmu gitu. Paling tidak ilmu berpikir, bukan ilmu matematika, bukan, tapi ilmu berpikir, cara berpikirnya. Itu. Lalu karena nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ya ngapain lagi? Gitu. Ya sudah dikawinkan saja, begitu kan? Jadinya atau yang lain misalnya pandangan yang berkembang di masyarakat. Tekanan terhadap keluarga ketika anaknya belum nikah-nikah, gitu. Kok anaknya nggak menikah, nggak payu yo, gitu. Apa belum menikah? Ini harkat martabat keluarga bagaimana, kan begitu. Apalagi kalau di daerah-daerah tertentu juga ada macam-macam tradisi yang menyumbang itu. Jadi menurut saya memang tidak semudah membuat kebijakan, membuat aturan legal, tetapi kita harus mengubah nilai-nilai dan pandangan-pandangan yang berkembang ini. Ini yang paling penting gitu. Makanya iya betul, karena angka perceraian yang sangat tinggi itu salah satunya alasannya adalah karena ketidaksiapan untuk menikah. Gitu. Jadi ketika pernikahan hanya difokuskan pada urusan biologis saja, ini yang menjadi tantangan kita.